Halo guys, tetap semangat ya. Sebelumnya kami dari kelompok 7 akan membahas dan menjelaskan materi mengenai sumber penerimaan daerah. Baiklah sebelumnya mari kita perkenalan. Siapa saja sih para anggota kelompok kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaria Wulandari dengan NPM 062240512675. Saya di sini sebagai ketua kelompok dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Tria Dinda Salsabila dengan NPM 062240512661 sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Susana Runarti dengan NPM 062240512664 selaku anggota kelompok. Guys, pada penjelasan yang pertama ini, sumber pendapatan daerah itu berasal dari 1. Pendapatan asli daerah, 2. Dana perimbangan, dan yang ketiga dari lain-lain pendapatan. Apakah ada yang tahu pendapatan asli daerah itu mempunyai berapa bagian? Pendapatan asli daerah yang terbagi menjadi 4 bagian diantaranya. 1. Pajak daerah, 2. Retribusi daerah, 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan, dan yang terakhir pendapatan asli daerah yang sah. Nah, sampai materi di sini, apakah kalian tahu penjelasan dari pendapatan asli daerah itu? Selanjutnya pajak daerah, dan yang terakhir retribusi daerah. Pendapatan asli daerah itu merupakan bagian dari sumber potensi daerah dengan dipungut berdasarkan peraturan tersebut dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Nah, selanjutnya pengertian dari pajak daerah. Apa itu sih? Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Nah, itu maknanya guys. Kemudian ada retribusi daerah di sini bermakna adalah pungutan daerah itu sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk suatu badan di daerah tersebut. Retribusi terbagi menjadi 3 bagian guys. Di antaranya 1. Retribusi jasa umum, 2. Retribusi jasa usaha, dan yang terakhir ada retribusi jasa tertentu. Pertama, retribusi jasa umum merupakan retribusi yang diberikan pemerintah untuk kepentingan umum. Contohnya sebagai berikut: pelayanan kesehatan, pelayanan kendaraan bermotor, dan pelayanan pencatatan sipil. Yang kedua adalah retribusi jasa usaha, merupakan jasa yang telah disediakan pemerintah dengan menganut prinsip komersial terhadap sektor dari swasta. Adapun contoh-contohnya adalah pasar grosir, tempat penginapan, dan terakhir terminal umum. Nah, berikutnya guys. Ketiga, retribusi perizinan tertentu merupakan retribusi atas kegiatan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau dimaksudkan untuk pengaturan tertentu. Contohnya seperti mendirikan bangunan dan izin atas usaha perikanan. Hasil dari pengelolaan yang dipisahkan antara lain terdiri atas komponen kekayaan negara yang diserahkan kepada badan usaha milik negara dengan bidang subkhusus pada negara non-publik. Contoh lain dari pendapatan asli daerah berasal dari kegiatan yang mencakup sebagai berikut. 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan. 2. Pendapatan bunga. 3. Jasa giro atas penyimpanan uang anggaran pendapatan belanja daerah pada sebuah bank pemerintah. Dan yang terakhir keuntungan nilai selisih tukar rupiah terhadap uang mata asing.
Materi selanjutnya mengenai dana perimbangan merupakan pelaksanaan disintegrasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena masing-masing jenis perimbangan saling melengkapi dan memenuhi. Jenis-jenisnya terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Yang pertama ada dana bagi hasil meliputi dari pajak bumi dan bangunan serta pajak penghasilan. Yang kedua ada dana alokasi umum berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah. Yang ketiga ada dana alokasi khusus yang dipergunakan untuk mendanai khusus sesuai dari urusan dan fungsi dari anggaran pendapatan belanja negara. Selanjutnya adalah lain-lain pendapatan daerah merupakan penerimaan yang termasuk ke jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan daerah. Materi terakhirnya yaitu pinjaman daerah adalah suatu pinjaman dari daerah tertentu yang diterima dalam bentuk uang ataupun barang dengan nilai tertentu dan bisa didapatkan dari pihak swasta dan pihak daerah serta pihak pusat. Pinggir kota arahnya bersih. Akhir kata terima kasih.